Orang Kristen atau orang percaya. Apa bedanya orang Kristen dan orang percaya? Siapa bisa jawab? Saya kasih hadiah, beli sendiri. Ayo, apa bedanya orang Kristen dan orang percaya? Ternyata beda. Saudara, kata Kristen di dalam perjanjian baru berarti dalam seluruh Alkitab itu disebut hanya 2 kali, enggak lebih daripada itu. Tapi mengapa nama Kristen jadi dominan? Orang sering menyebut, lebih banyak menyebut Kristen. Padahal hanya 2 kali disebut. Satu Kisah Rasul 11, satu lagi di 1 Petrus pasal 4. Tidak lebih daripada itu. Yang seharusnya bukan itu yang Tuhan mau. 28 pasal Kisah Para Rasul, sebutan paling banyak buat yang percaya Tuhan Yesus itu disebut murid. Saudara cari ya, 28 pasal Kisah Para Rasul, murid. Kristen cuma sekali di Kisah Rasul pasal 11. Nah, saya harus bicara. Ini merupakan tipuan dari si iblis. Kenapa? Nah, kita baca dulu yuk Kisah Rasul 11 ayat yang ke-22 mulai. Kisah Rasul 11 mulai ayat 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Tuhan, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Yahweh. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Yahweh Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Nah, perhatikan ayat 26. Mereka, yaitu Barnabas dan Paulus, tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid. Nah, jadi yang dominan itu murid. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Untuk pertama kali. Nah, saudara, jadi kata Kristen itu tidak keluar dari hati Tuhan. Saya ulangi, kata Kristen tidak keluar dari hati Tuhan. Kata Kristen muncul dari orang Roma. Justru orang-orang yang gak percaya Tuhan. Maaf. Arti Kristen itu jeleknya luar biasa. Saya ulangi. Kata Kristen itu artinya ejekan, jelek. Di mana kejelekannya? Ada berapa alasan. Tapi satu aja yang kita mau belajar hari ini. Siapa masih ingat ketika Tuhan Yesus disalib, lalu orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus, karena biasanya orang yang disalib itu disebutkan orang ini siapa, namanya siapa. Dan itu ditulis di bagian kepala. Masih ingat? Orang Yahudi minta nama apa ditulis oleh Pilatus? Iya, Indri. Artinya, ayo bahasa Indonesianya. Inilah raja orang Yahudi. Inilah raja orang Yahudi. Nah, itu ejekan. Saudara, artinya begini. Raja kok mati disalib, raja apaan? Ya enggak? Itu ejekan. Apalagi mati disalib itu hanya untuk penjahat tingkat tinggi.
Kalau penjahat biasa nggak akan mati disalib. Tapi ini penjahat tingkat tinggi. Raja lagi. Dan disebut rajanya orang Yahudi. Tahu nggak artinya? Begini. Masih ingat kekecewaan murid-murid sebelum Tuhan Yesus naik ke surga? Kan mereka bertanya begini kepada Tuhan Yesus. Guru, kapan waktu dan saatnya Engkau menegakkan kerajaan bagi orang Yahudi? Kenapa mereka tanya begitu? Karena mereka dijajah oleh kerajaan Roma. Masih ingat? Ayo, orang dijajah itu enak atau tidak? Sangat tidak enak. Orang yang dijajah wajar nggak kalau ingin merdeka? Wajar. Nah, mereka itu ingin merdeka. Saudara. Nah, buat mereka, murid-murid khususnya, ini loh celakanya. Yang merusak nama Tuhan Yesus ternyata bukan orang Romawi, bukan orang Yahudi. Yang merusak nama Tuhan Yesus justru Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius, semua mereka itu. Loh, kok bisa merusak? Karena mereka menyatakan kepada masyarakat umum, ini loh raja kita yang sebentar lagi akan membebaskan kalian dari penjajahan Roma. Nah, itu selama 3,5 tahun Yesus Tuhan menjadi guru mereka. Dan itu tersiar. Dengan kata lain, Yesus dicap pemimpin apa? Ayo, pemberontak. Kalau istilah politik, kalau ada kelompok orang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, namanya apa? Kudeta. Bukan, sebelum kudeta, yang umum di Indonesia. Makar. Nah, Tuhan Yesus ini dicap pemimpin pemberontak, pemimpin kudeta, pemimpin makar melawan pemerintah. Itu jeleknya. Gara-gara siapa? Murid-muridnya. Karena ini panas dada papa kena ini. Aduh. Ya biar terus itu, terus sini. Yang Zoom dengar nggak? Jawabnya yang Zoom. Oh ya udah. Oke ya. Maaf ya. Maaf. Ini cuma perbandingan saja. Jujur, hari-hari ini loh, bukan sebelum 10 November. Hari-hari ini, maaf ini ya, maaf. Hari-hari ini kalau orang Indonesia mendengar kata FPI, itu jelek atau buruk? Jelek. Nah, seperti itu kata Kristen di zaman itu. Seperti pemimpin yang sama. Yesus dianggap seperti pemimpinnya ini. Jadi jelek sekali kata Kristen itu, pemberontak. Dan yang menyedihkan, setan berhasil memakai nama Kristen sebagai nama gereja. Wih, ini nama rusak sekali. Jadi jangan bangga kalau disebut orang Kristen, agama Kristen. Jangan bangga. Ini pemberontak. Melawan pemerintah yang sah. Gara-gara mereka punya konsep yang salah. Ingin lepas dari perbudakan penjajahan kerajaan Roma. Nah, artinya jadi buat mereka Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius, semuanya, Yudas, Markus yang menjadi murid Tuhan Yesus, mereka semua berpikir, wih, nanti kita akan punya pemerintahan baru, kita punya raja baru. Maka itu mereka minta pada Pilatus ejekan. Tuliskan, inilah Yesus, raja orang Yahudi. Wih, memalukan sekali. Maka itu sampai hari terakhir waktu Yesus mau naik ke surga, mereka itu masih tanya, kapan? Kerajaan ini kapan? Wih, betapa sedihnya hati Tuhan Yesus. Pikiran mereka masih pikiran duniawi. Itu yang buat mereka kecewa. Nah saudara, maka itu di dalam perjalanan kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, jangan ada konsep duniawi atas hidup kita. Ikuti apa yang Tuhan mau percayakan kepada kita.
Jelas ya? Jadi kata Kristen itu jelek konotasinya. Pemberontak. Melawan pemerintah yang ada. Nah sekarang orang percaya. Apa itu orang percaya? Kita buka Yohanes pasal 2. Mulai ayat yang ke-23. Yohanes pasal 2 mulai ayat 23. Kita lihat firman ini. Nah, ini orang percaya. Udah? Yohanes 2 mulai ayat 23. Oke, semuanya saling melihat, membuka Alkitabnya. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara Yesus di mana? Di Yerusalem selama hari raya Paskah. Pelan-pelan. Israel punya 7 hari raya. Ya, yang paling besar itu hari Paskah. Kenapa hari Paskah itu paling besar? Karena memperingati mereka keluar dari Mesir. Itu hari besar mereka. Kalau Indonesia secara umum Lebaran, Idul Fitri. Nah, setiap hari raya Paskah, orang-orang Yahudi seluruh dunia wajib pulang ke Yerusalem untuk merayakan. Jadi hari itu tiap hari Paskah, di Yerusalem penuh dengan banyak orang. Maka itu lihat ayat ini. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, berapa orang yang percaya? Banyak. Banyak orang yang percaya dalam namanya. Nah saudara, awal-awal Tuhan Yesus pelayanan sudah memperingatkan mereka. Kalau mendengar kata banyak orang percaya dalam namanya, senang atau tidak? Senang. Tapi tidak buat Tuhan Yesus. Loh kok bisa? Karena apa? Baca. Mereka percaya karena baca. Nah, mereka percaya karena motivasinya minta makan gratis. Istilahnya begitu. Percaya karena ada mujizat. Maka itu orang Kristen tidak boleh mengharapkan mujizat. Maka itu banyak pendeta-pendeta khotbah salah. Banyak lagu-lagu pujian digubah dengan konsep yang salah. Mujizat itu nyata. Bila kita berdoa, mujizat terjadi. Oh, percaya Yesus Tuhan sanggup menolong. Nah, itu merusak. Khotbah merusak. Kok bisa merusak? Karena membuat orang hanya menjadi orang Kristen. Jadi lagi sekali disebut Kristen karena mereka pakai pikiran duniawi. Ingin mempunyai negara sendiri. Lepas dari pemerintahan yang sah, yaitu kerajaan Roma. Saudara, ini yang harus kita pelajari. Saya tanya, supaya saudara tahu, apa kebalikannya atau lawan katanya mujizat? Proses. Ya karena Eceng so pernah dengar saya ngajar. Jadi lawan katanya mujizat itu proses. Perhatikan ini baik-baik. Mendengar kata proses, apa yang muncul di hidup kita? Ayo, mendengar kata proses, muncul apa? Sakit. Apalagi? Apa tadi Jo? Menderita. Apalagi? Ayo cepat yang lain. Tahan uji. Apa? Oh, waktu. Maksudnya gimana waktu itu, Rob? Oh, perlu waktu, betul. Apalagi? Bukan. Satu lagi, mendengar kata proses. Menderita, sakit. Apa tadi kamu coba bilang? Oh, menderita. Ayo. Apalagi? Proses. Taat, tekun. Ayo, nyebut lagi yang lain. Perjalanan. Apalagi? Perjuangan. Apalagi? Apa? Kacau. Gagal. Enggak boleh gagal kalau dalam proses.
proses itu nggak enak. Loh betul tidak? Nggak enak. Mujizat itu enak. Kenapa kamu? Iya memang. Iya toh. Proses itu nggak enak. Mujizat itu enak. Betul? Nah, jadi salah. Oke. Saya menyebut kata ini. Beling. Tahu beling? Oke. Berlian. B-nya sama. Bedanya di mana? Nilai. Iya, nilai. Apalagi sama bling-blingnya nggak beling sama berlian itu. Ya sama toh. Bling-bling toh, bling-bling toh. Iya, sama. Tapi apa yang membedakan beling dan berlian? Prosesnya. Beling itu cuma berapa menit jadi. Berlian itu ratusan tahun baru jadi. Nah, itu bedanya. Maka itu Kristen itu percaya Yesus karena mujizat. Dan itu yang Tuhan Yesus tidak suka. Sebab yang hanya menuntut dan minta mujizat, maka nilai beda. Nilai hidup murid Yesus beda dengan yang melewati proses. Itu Tuhan Yesus tidak mau. Kalimat berikut masih ayat 23. Saya ulangi lagi. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nggak suka. Maka itu kalau kita sakit, jangan minta cepat sembuh. Jangan. Hari-hari ini ada 4 anak saya yang positif COVID. Hari-hari ini. Saya tadi kontak mereka untuk gabung. Nah, dengar ya yang Papa ajak tadi. Saudara pernah dengar kata isolasi mandiri? Nah, berapa hari? 14. Itu aneh. Kalau saudara baca kitab Keluaran menjelang Paskah pembebasan Israel ada waktu 14 hari. Dan itu tertulis jelas di Alkitab. Nah, 14 hari itu bisa dipercepat tidak? Tidak bisa. Harus. Sekarang orang yang Singapura sudah terbuka. Tapi begitu orang masuk harus diisolasi 14 hari dulu. Lah, terus gimana? Oke. Nah, kenapa kok mereka pakai kata yang 14 hari sama? Nah, semua yang positif COVID harus isolasi mandiri sejak bulan Maret, akhir Maret yang lalu. Waduh, saudara, saya menolong banyak orang yang positif COVID. Nikmati 14 hari itu. Anggap kamu sedang kuliah. Kok enggak amin? Kuliah. Nah, saya ajari. Kamu milih 1 hari itu kamu anggap 2 semester atau 3 semester. Jangan 1 semester, kok sedikitan, enak aja. Rata-rata mereka pilih 2 semester. Oke. Jadi hari pertama 2 semester kamu kuliah. Hari kedua jadi berapa? 4. Hari keempat jadi berapa? 8. Nah, kuliah 8 semester itu S1. Jadi kamu hari keempat masuk hari kelima lulus S1. Nah, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh saya ambil 6 semester. Itu S2-mu. Kuliah dengan Tuhan. Karena orang yang isolasi mandiri nggak boleh ketemu orang. Betul tidak? Nggak boleh. Nah, bayangkan masuk hari ke-9 kamu sudah master. Hari ke-10 sisanya ambil doktormu. Maka 14 hari selesai. Woi, kamu sudah doktor di situ. Kok nggak ada yang ngapain? Nikmati. Ya, yang Papa ajak strength, Desri. Ya, ingat ya. Papa ajar kalian tadi ini. Nikmati. Isolasi mandiri itu karena itu luar biasa. Nah, ini proses.
Jadi mulai hari ini saudara dan saya menghadapi masalah apa saja, jangan cari mujizat, jangan. Biarin waktu itu berjalan. Seperti Robi itu bilang, waktu betul, perlu waktu, nikmati. Memang tidak enak, tapi kalau kita lulus, indah. Pasti kita jadi beling atau berlian. Kenapa, ada masalah? Facebooknya kurang jelas katanya. Kurang jelas apanya? Facebook. Ya kurang jelas apanya? Suara. Masa yang lain? Enggak apa-apa. Jangan terlalu dekat nanti. Enggak apa-apa. Oke ya. Oh jelas sudah. Ya udah. Ayo kita lanjut. Nah, apa maksud Tuhan Yesus dengan menjadi orang percaya yang bukan karena mujizat? Lihat ayat 24. Ini penting. Kalimat apa? Ayo, ayat 24. Tetapi Yesus sendiri ngapain? Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Stop dulu. Saudara, ini luar biasa. Jadi, sekedar percaya pun. Kan tema kita dua kalimat. Orang Kristen atau orang percaya. Ternyata menjadi orang percaya saja itu pun tidak cukup. Kenapa? Sebab Tuhan ingin mencari, Tuhan Yesus ingin mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Ini loh. Jadi nggak cukup hanya percaya, tetapi kita harus bisa dipercayai. Kalau saudara mendengar, tetapi Yesus sendiri tidak bisa mempercayakan dirinya kepada mereka. Beri saya satu kata atau satu kalimat pendek. Apa itu? Yesus ingin mempercayakan dirinya kepada yang percaya dia. Ayo, ini agak sulit saudara. Tapi kita harus sampai ke situ. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Itu kata lainnya apa? Ini penting loh. Ini penting sekali. Ayo, kira-kira sampai ayat ini, menurut kita semua, persentasinya sedikit atau banyak di dalam gereja, ada orang-orang yang percaya Yesus dan Tuhan Yesus bisa mempercayakan dirinya pada orang itu. Persentasinya sedikit atau banyak? Sedikit. Nah, maka itu apa? Beri saya kata atau kalimat cepat. Apa arti kata lain? Yesus mempercayakan dirinya. Bukan itu. Bukan tidak mempercayai. Saudara, ini luar biasa. Ayo cepat. Menyerahkan dirinya. Ya, menyerahkan dirinya. Artinya apa? Kenapa? Rela. Bukan. Oke, saya beri contoh. Menurut saudara, Tuhan itu punya apa saja? Nah, semua dia punya. Komplit. Semua dia punya. Nah, kira-kira sampai hari ini kita dipercaya berapa persen dari yang dia punya? Lu ngerti gak pertanyaannya ini? Ayo, kira-kira berapa persen yang dia percayakan? Yang kita sudah terima kepercayaan Tuhan ini? Ayo. 10%. Oke, ayo apa? Cepat jawab. Yang di Instagram, di Facebook, ya di Zoom. Berapa besar? Saudara, ini luar biasa. Nah, kegagalan murid-murid Tuhan Yesus bukan karena nggak sekolah Alkitab, nggak sekolah teologi. Kegagalan murid-murid Tuhan Yesus bukan karena nggak hafal ayat Alkitab, tidak melayani, bukan. Kegagalan yang paling besar adalah sulit Tuhan mencari orang yang bisa dia percayai. Kenapa? Lihat kalimat terakhir ayat 24. Ini kalimat penting. Baca statement Alkitabnya.
Nah, oke, saya tanya. Karena Yesus mengenal kita semua. Nah, ini pertanyaan penting. Kata mengenal di sini artinya negatif atau positif? Negatif. Ayo. Mengenal di sini artinya negatif atau positif? Sangat negatif. Berarti Tuhan Yesus sangat kenal apa kita? Jeleknya kita. Saudara, ini loh masalahnya. Nah, maka itu bedanya orang Kristen, yang artinya apa Kristen tadi? Pemberontak, jelek. Atau orang percaya, artinya orang yang bisa dipercayai. Saya tanya lagi. Tadi saudara jawab, Tuhan punya berapa hal? Semua hal. Lalu pertanyaannya nanti malam sebelum tidur ya, ngitung-ngitung kira-kira berapa persen yang aku dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Papa kita punya proyek besar gak atas dunia ini? Punya. Jawab, Papa kita punya proyek besar gak atas dunia? Punya. Pertanyaannya, 10% kebanyakan Pak, karena cuma 10% perempuan. ya udah, dengerin dulu ya. Papa kita punya proyek banyak nggak di dunia ini? Nah, tanyakan lagi, berapa persen yang dia percayakan proyeknya kepada kita? Saudara, ini masalahnya. Mati kenapa? Oh, enggak apa-apa, biarin dulu. Apanya? Iya, enggak apa-apa, nanti dia akan masuk lagi. Kita tunggu. Ya, udah. Saya ulangi lagi, saudara. Jadi nggak cukup. Ada sesuatu? Nah. Jadi nggak cukup hanya percaya dia. Setuju? Sebab dia mau? Bukan, sebab dia mau mempercayakan dirinya kepada kita. Kenapa, Cang? Oh, nggak apa-apa, sudah biarin daripada pusing. Ya, saudara, ini perkara serius. Secara jumlah, ya, secara jumlah. Di dunia ini banyak nggak orang Kristen? Jumlah banyak, walaupun tidak seharusnya. Karena ini saya beri ilustrasi begini. Corona mulai muncul bulan berapa? 31 Desember 2019. Ya, jadi ulang. 31 Desember 2019 pertama kali dunia dengar kata corona. Masuk Indonesia Maret. Oke. Nah, ini yang mau saya bandingkan. Sedih sekali. Dalam waktu 3 bulan saja, dari 31 Desember 2019 sampai awal April 2020, hampir seluruh dunia kena virus itu. Sehingga nggak ada lagi negara yang bebas. Itu yang sedih. Corona menguasai dunia hanya perlu waktu 3 bulan, 90 hari. Injil sudah berapa ribu tahun? Lu ngerti nggak pertanyaan? Injil sudah berapa ribu tahun? 2000 tahun. Separuh aja dari penduduk dunia belum percaya Tuhan Yesus. Ini yang menyedihkan. Kenapa? Karena dunia hanya banyak orang Kristen, sedikit orang percaya. Jadi orang percaya tidak sekedar percaya Tuhan Yesus. Karena kalau kita cuma sekedar percaya, maka kita bisanya cuma merampok surga. Wih, kok kejam sekali. Iya. Orang percaya Yesus itu hobinya merampok surga. Berkati aku percaya mujizat itu nyata. Tapi tingkatkan untuk kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Ayat 25. Nah, ini saya nggak ingin membuat saudara bingung, tapi kiranya saudara sadar mulai hari ini. Ayat 25. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebentar, suaranya belum jelas. Ya, 1, 2,
3. Dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. wah, ini luar biasa. Inilah orang yang dipercaya. Saudara, Yohanes 2 ayat 25 itu sangat tidak baik untuk gereja. Ayat ini tidak baik. Lagi sekali Yohanes 2 ayat 25. Roh Kudus tolong kami supaya enggak membuat Tuhan bingung, enggak membuat kami bingung. Karena kami ingin belajar kebenaran ini dalam nama Yesus. Saya tanya dulu kepada saudara. Kalau ada orang minta kepada kita, tolong doakan orang itu. Tolong doakan Ibu A. Tolong doakan saudara B. Biasanya kita mendoakan itu bentuknya apa? Memberkati, berarti nyuruh. Apalagi? Ya, makanya apalagi? Meminta, bagaimana? Tuhan tolong dia. Nah, sama. Menyuruh. Apalagi? Meminta. Bukan. Ayo. Ini kayak nggak pernah doakan orang aja ini orang-orang. Ampuni. Sama, nyuruh lagi. Ini loh, pakai ayat 25 ini. Biasanya apa isi doa kita kalau mendoakan orang lain, mendoakan negara lain, mendoakan suku, ya? Ayo, suku Ogan Komering, suku apa lagi? Iya, ayo kita biasanya bagaimana? Oh, keluarga A mau cerai. Biasanya doa kita bagaimana? Ayo, kayak sama nggak pernah doakan. Orang itu sakit, biasanya doa kita bagaimana? Baca ayat ini loh, tuh susah bener. Kalimat pertama apa di ayat 25? Kalimat pertama apa? Baca, susahnya. Jangan dulu baca kalimatnya. Bukan, iya. Nah, artinya apa? Artinya apa? Tidak perlu Tuhan itu diberi kesaksian tentang manusia lain. Apa bentuknya? Ngajarin. Nah, ini loh. Ternyata 100% kalau orang Kristen diminta untuk mendoakan orang lain, termasuk pendeta mendoakan orang, itu isinya cuma memberitahu Tuhan. Bukan laporan. Memberitahu dan laporan beda. Bukan. Saudara perhatikan. Jawab jujur. Tuhan perlu diberitahu nggak tentang seseorang? Ya ngapain doa kalau begitu? Ini masalah. Maka itu saya katakan ini ayat ini pernah jadi perang besar waktu saya di Kalimantan Barat. Saya lagi khotbah, ada pendeta bentak saya. Jadi Bapak ngajarin orang nggak boleh mendoakan orang. Nah, salah. Yang ngajari bukan saya, Tuhan. Karena seringkali kalau kita diminta mendoakan orang, itu cuma memberitahu Tuhan tentang orang itu. Contoh, Tuhan tolong Tuhan, orang itu sakit. Kalau Tuhan seperti saya nggak sabaran, saya tempelin kamu, aku sudah tahu dia sakit. Kasih tahu lagi. Loh betul nggak? Ngapain kasih tahu? Loh iya atau tidak? Iya. Tuhan tolong. Nah itu minta. Keluarga itu mau cerai. Tuhan, roh perceraian aku hancurkan dalam nama Yesus. Tolong Tuhan supaya mereka nggak cerai. Tuhan itu pusing loh dengar doa kayak begitu. Loh kenapa pusing? Dari sejak zaman perjanjian lama dia nggak suka perceraian. Dia benci loh. Ngapain kita lapori Tuhan kalau dia mau cerai? Tuhan tahu. Nah terus bagaimana kalau kita mendoakan orang, bukan nyuruh Tuhan, bukan memberitahu Tuhan, bukan melaporkan kepada Tuhan. Caranya bukan mendoakan. Kita datangi yang bersangkutan, bukakan firman Tuhan. Kalau masalah mau cerai, dudukkan suami istri. Maka itu jangan konseling suami istri yang gak berdua, percuma. Karena manusia cenderung membela diri dan menyalahkan yang lain. Maka itu kalau saudara konseling soal pernikahan, nggak ada gunanya kalau satu orang, nggak bisa, harus dua-dua.
supaya nggak buang waktu. Nah, tunjukkan firman Tuhan tentang peranan istri, peranan suami, tugas istri, tugas suami, tunjukkan semua. Nah, setelah itu tanya, yang kamu langgar yang mana? Setelah mereka tahu, oh aku salah di sini. Nah, itu baru kita doakan. Ayo bertobat. Ngerti enggak? Iya. Begitu pula orang sakit. Kalau kita ketemu orang sakit, jangan langsung tumpang tangan. Dalam nama Yesus penyakit pergi. Saya tanya tertawa. Yang ngundang aku dia kok. Kamu sekarang nyuruh ngusir aku. Ngerti? Orang sakit harus dilayani juga. Tanya dokter. Ada 2 penyebab besar orang sakit. 1, mulutnya rakus. Katakan amin. Lu jawab, betul tidak? Lu jawab, orang sakit itu karena mulutnya rakus. Firman Tuhan sudah memberi peraturan. Yang ini boleh dimakan. Yang ini nggak boleh dimakan. Nah, cuma masalahnya semua yang dilarang Tuhan itu justru yang enak-enak. Loh, betul tidak? Itu yang enak-enak. Saudara, itu penyebab penyakit nomor 1. Apa tadi? Mulut rakus. Nah, saya kalau pakai bahasa Jawa enak, cuangkem geragas gitu. Yang nggak Jawa nggak usah tahu. Nomor 2, orang sakit penyebabnya karena tidak mengampuni, stres, khawatir, takut. Itu penyebab penyakit. Nah, maka itu kalau ada orang minta tolong doakan si A sakit, jangan langsung menengking, teriak-teriak. Jangan, layani, periksa, pakai firman Tuhan. Mana yang kamu langgar? Nah, agama merusak. Masalah ini dilarang, itu dilarang, jadi perang gara-gara makanan. Betul tidak? Nah, soal makanan yang dilarang oleh papa kita, kalau ada orang yang tetap mau makan, nggak apa-apa. Karena itu tidak mempengaruhi masuk neraka atau masuk surga. Kalau ada orang yang memang mulutnya rakus, makan semua yang Tuhan larang, nasihatkan, siapkan peti mati di rumahmu. Supaya kalau tiba-tiba mati, kamu nggak nyusai keluargamu. Lu serius? Mulutnya rakus kok. Maaf ya kalau saya ngomong. Ngerti? Anak sekolah. Aduh, ini anak mau ujian. Ayo kita doakan. Goblokmu. Lo serius itu goblok sekali. Mau doa apa? Anak mau ujian kok didoakan. Ayo ngaku. Doanya gimana? Cepetan jawab. Ayo cepat jawab. Apa doanya? Biar pintaran ditaruh. Iya. Mau apa lagi? Saudara, itu doa yang ngawur. Anak mau ujian gak boleh didoakan. Belajar yang rajin. Betul tidak? Ini contoh kecil ya. Contoh. Kenapa kok tertawa di sini? Bapaknya tumpangin kerangan terus. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Sekarang juga masih ada. Ada anak kecil, Pak, pingin sepeda, Pak. Nah, doa itu menyesatkan. Maka kalau ada anak kita minta sepeda dan kita suruh berdoa, itu logikanya si goblok ini menganggap di surga ada toko sepeda. Loh kan begitu. Pak, sepeda, berdoa supaya Tuhan kirim sepeda. Ngawur saja. Yang betul begini. Oh, kamu minta sepeda, kamu nabung. Tunggu berapa minggu, berapa bulan, hitung kurang papa tambahin. Nah itu betul. Suruh doa ngawur aja. Nah yang doa-doa makan masih goblok-goblok dengar. Hampir semua pendeta, murid Yesus sampai hari ini kalau lagi suruh doa makan pasti ada begini. Tuhan, ingat janda-janda, anak yatim, fakir miskin, hamba-hamba Tuhan yang menghadapi piring kosong. Tuhan berkati mereka. Ternyata doa itu ngawur.
sangat ngawur. Loh, ngawurnya di mana? Begini. Berarti kita lagi mau makan enak, kita ingat orang susah, terus saudara yang doa seperti itu dianggap di surga ada GoFood, ada GoSend, ada Gojek. Ngerti maksudnya? Iya. Sini ada enggak? Di Lahat. GrabFood ada. GrabFood. Siapa yang suruh kirim makanan dalam doa tadi? Tuhan. Nah, Drivernya. ngawur aja. Mana ada restoran di surga? Loh, itu doa yang paling salah. Saya sakit hati kalau saya sebagai anak yatim atau saya orang miskin. Kenapa kalian ingat kami hanya pas mau makan? Itu kan manasin hati. Loh, betul tidak? Loh ya, cepetan dia atau tidak? Itu doa yang ngawur. Doa yang betul begini, terima kasih Bapa, Engkau berkati kami. Ketemukan kami dengan orang lapar, kami akan ajak makan. Itu yang betul. Goblok lagi yang lain. Saya berapa kali loh diundang gereja, saya datang lebih awal. Terus saya tuh ngelihat ada 3-4 orang. Saya pikir bersihin kursi. Iya. Ternyata saya lihat, loh, doa sambil pukul-pukul dalam nama Yesus Tuhan, isi dengan jiwa-jiwa. Ini doa yang paling goblok. Tuhan sudah minta dari dulu kepada kita. Kenapa Robi tertawa? Ya toh, lihat permintaannya. Pergilah kamu, injilkan mereka. Nah, sekarang yang nyuruh mau balik, yang disuruh nyuruh yang nyuruh. Ngerti nggak kalimat ini? Maka itu Tuhan tuh pusing lihat kegoblokan kita. Kalau goblok itu cukup 2 hari lah saudara. Jangan goblok 20 tahun. Aduh, terlalu betul. Maaf saya ngomong kasar ini. Inilah khotbah-khotbah yang salah. Akhirnya, kalau semua kita minta Tuhan yang bekerja, dan Tuhan yang menjawab doa kita, jawab pertanyaan saya. Lalu yang jadi Tuhan siapa? Kita. Ayo jawab, siapa yang jadi Tuhan? Ya kan kurang ajar. Terus Tuhan jadi apa kita? Itu dia. Apalagi kalau kita sudah berkata, Tuhan aku sudah bayar per bulan loh Tuhan. Wih saudara, khotbah per bulan itu jahat luar biasa. Ada 3 kejahatan khotbah per bulan. 1, menjadikan Tuhan mata duitan. Loh, betul tidak? Karena dalam khotbah per bulan, percaya saudara, cobai Tuhan, beri saudara, nanti saudara akan diberi. Wah itu kejam sekali. Berarti Papa kita memberkati kita gara-gara kita nyuap dia dengan uang kita. Salah. Enggak. Tuhan tidak butuh duit kita, betul atau tidak? Tuhan lebih butuh ketaatan kita. Kalau kita taat, pasti kita akan memberi. Nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diancam-ancam, ditakut-takuti, belalang pelompat, belalang penggerip, belalang apalagi saya nggak tahu lah. Nggak usah, saudara. Pokoknya kalau kita taat, pasti. Oke, saya tanya dulu begini kepada saudara. Saya minta saudara jujur. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita menuruti semua firman Tuhan, dengar dulu. Percaya enggak? Enggak usah panjang-panjang doa, Tuhan pasti memberkati kita. Yes. Nah, maka itu saya balik. Kalau saudara doanya panjang-panjang, berarti hidupmu enggak beres dah gitu saja. Karena saudara enggak percaya. Betul? Karena saudara tidak percaya. Itu loh Lukas 11, bapak yang jahat saja, masih ingat? Ya. Tahu memberi yang baik untuk anak-anaknya, apalagi bapamu yang di surga. Saya minta jujur jawab. Saudara senang gak kalau punya anak kerjaannya minta saja, Pak minta Pak, Ma minta itu, Ma minta, pagi sampai malam minta dong Ma, minta. Siapa yang gak punya anak kayak begitu? Ya toh, apa yang ada di rumah kamu mau ambil?
Gak usah banyak minta-minta. Maaf. Maka itu saya tadi dahului sebelum bahas ayat 25. Ini ayat yang membuat banyak orang bingung karena banyak khotbah yang salah. Jangan memberitahu Tuhan tentang orang lain. Dia sudah tahu. Tolong. Maka itu kalau kita berdoa untuk orang lain, harus tahu. Bukan kita nyuruh Tuhan, minta Tuhan, lapor ke Tuhan. Bukan. Tapi kita kerjasama dengan dia. Saudara, setiap kali kita mendengar firman, dan kalau itu membuat kita gelisah, itulah kebenaran. Amin kan? Saya ulangi. Kalau kita mendengar kebenaran, dan hati kita gelisah, itu dia. Kalau kita mendengar firman, nggak terjadi apa-apa, berarti kita sudah tahu. Tapi kalau kebenaran disampaikan dan membuat saudara gelisah, berarti saudara baru tahu. Dan jangan berkata, aku nggak terima itu, rugi. Sama seperti murid. Saya tanya, murid. Mendengar kata murid, hobinya apa? Belajar. Awas bilang makan. Ayo, mendengar kata murid, hobinya apa? Belajar. Kalau belajar, itu hal-hal yang sudah tahu atau hal-hal yang belum tahu? Ya sudah. Gereja salah mengajarkan hal-hal yang sudah tahu. Maka itu banyak jemaat bosan kalau dengar khotbah karena sudah tahu. Tapi kalau Roh Kudus mengurapi kita, maka Roh Kudus itu guru hebat yang akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 26. Maka yang mendengar menjadi murid, wah jadi ingin tahu. Oh ya, ada apa ya? Oh ya, itu kebenaran. Maka itu kalau saudara mendengar khotbah, ngantuk dan tidur, berarti yang mendengar sudah tahu semua. Tapi kalau saudara mengajar, yang mendengar jadi melek, wih aku baru tahu ini. Nah itu benar. Tolong rekan-rekan pendeta, ubah cara kita mengajar. Walaupun sama bahannya, kita nggak boleh nambahin, nggak boleh mengurangi kitab suci. Betul tidak? Nah jadi, karena Tuhan diulangi kalimat yang sama, ayat 25 dengan ayat 24, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Maka itu kita nggak perlu memberitahu Tuhan, dia sudah tahu. Tapi tugas kita memberitahu saudara kita itu untuk tahu apa yang dia belum tahu. Ini kebenaran. Masih ingat di Kisah Rasul 2, untuk pertama kalinya Petrus khotbah di hari Pentakosta, maka ada kalimat, mereka hatinya seperti diaduk-aduk. Lalu mereka tanya, apa yang harus kami perbuat? Oke, bagian terakhir. Jadi saudara, menjadi orang percaya adalah orang yang bisa dipercayai. Mari kita jujur, sampai hari ini sudah berapa tahun kita mengaku menjadi orang percaya, berapa banyak hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk proyek-proyek besar yang ada di dalam dunia ini. Itu pertanyaannya. Mari kita tanya pada diri kita sendiri, supaya makin banyak hal yang Tuhan bisa percayakan kepada kita. 1 Korintus 3 ayat 9. Ayo cepat. 1 Korintus 3 ayat 9. Inilah salah satu bentuk bahwa Tuhan ingin mempercayai kita. Tuhan ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Udah? Baca sama-sama. Kalimat pertama dulu. 1, 2, 3. Stop. Apa kata lain kawan sekerja? Partner. Apa lagi? Ayo cepat. Mitra. Apa lagi? Ini penting. Teman join, ya. Bisnis sama-sama. Oke. Saya percepat. Beri saya 3 syarat.
Kalau saudara pengusaha dan saudara cari teman bisnis, rekan sekerja, syaratnya nomor 1 harus apa? Bisa dipercaya. Jangan taruh rohani. Yang umum, ini bisnis, nggak usah bilang pelayanan. Apa? Satu visi. Oke, hampir betul, nggak apa-apa. Nomor 2, modal. Betul. Ngapain ngajak kerja sama orang nggak punya modal? Malah ngerecoki, betul tidak? Nomor 3, ayo apa? Kalau bisa bekerja. Bisa bekerja. Yang lain, ayo cepat. Ayo anggaplah kita ini pedagang semua, mau cari teman sekerja. Bisa kerjasama, saya dipercayai, punya modal, ya, satu visi. Ayo, yang lebih umum lagi. Lebih ringan. Lebih ringan bebannya. Oh ya, hasilnya. Enggak, ini persyaratannya, itu hasilnya. Otomatis lebih ringan kalau kita punya teman sekerja. Ini kalau saudara milih teman sekerja dalam bisnis, jelas yang satu harus punya duit dulu dong. Ya, jujur. Oke, saya tanya. Dari semua yang saudara katakan, ada yang masuk kriteria di hidup kita enggak kalau Tuhan milih kita? Jauh. Lu ngerti nggak pertanyaan ini? Jawab cepet. Ada nggak? Loh, ayo cepet jawab, saya tanya, ayo. Ada nggak? Ada. Nggak ada. Loh, jujur, mana ada punya modal pret? Betul? Sevisi. Apaan? Lu betul tidak? Sevisi. Jujur. Lo yang ngaku. Berani berkata kita jujur. Ayo, apalah kita dia? Apalah kita dia? Ayo, ingatin. Ya sudah, modal. Mana? Iya, bisa kerja sama? Enggak bisa. Maka itu saudara, menjadi orang percaya itu artinya Tuhan menghargai kita, menjadi partnernya, rekan bisnisnya, mitranya. Saya tanya lagi, masuk nggak kriterianya? Kalau apa yang kita katakan tadi, masuk tidak dengan Tuhan? Sama sekali. Yang berikut, menjadi teman sekerja itu posisinya selevel atau beda? Nah, lihat model kita. Selevel enggak kita dengan Tuhan? Oh, jauh sekali. Tapi toh dia ngangkat kita seperti ini. Ini luar biasa. Yang berikut lagi belum selesai. Teman sekerja, ya biasanya pasti ke notaris bukan? Untuk membuat perjanjian ya. Dengar, ini pertanyaan penting. Dan saudara jawab, supaya kita menjadi orang kepercayaan. Kalau saudara punya partner, mungkin gak ngomong begini, tolong ya kamu yang kerja, aku di rumah saja. Bisa gak begitu? Pret lagi. Gak bisa. Justru yang namanya partner, kalau satu gak kerja berarti gak bisa jadi apa-apa bisnis itu. Bayangkan. Saya berikan logika ini. Kalau Tuhan mencari partner, teman kerjanya, mitranya, dia kalau pakai malaikat dengan dia pakai kita, mana pekerjaannya akan lebih cepat selesai? Nah, itu dia. Karena malaikat itu nggak perlu konsumsi, akomodasi dan transportasi. Iya. Nah kita ini kenapa? Lu bukan soal medannya, sama. Sekarang bayangkan, kalau Tuhan pakai malaikat lebih cepat selesai nggak kerjaannya? Cepat. Satu kali saya waktu jadi guru sekolah minggu, saya kagum pada satu anak. Saya ngajar antara kelas 5 kelas 6. Ini cerita soal perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan. Saya sampaikan firman, saya berkata, ribet anak-anak sampai 40 tahun ngomong. Tiba-tiba ada satu anak, Om, maaf ya Om. Kenapa?
Tuhan punya banyak malaikat enggak? Oh punya. Saya bilang, ini loh buat saya jadi sadar. Anak ini ngomong begini, Om, kenapa Tuhan enggak suruh malaikatnya gendongin satu malaikat satu orang Israel, kan cepat sampai ke Mesir, sampai ke Kanaan. Ayo, logikanya betul enggak itu? Itu cuma berapa detik nyampe. Saudara, saya mikir sejak hari itu, ini loh hebatnya Tuhan. Dia tetap memakai manusia berdosa seperti kita ini untuk menjadi rekan sekerjanya. Padahal kalau pakai malaikat lebih cepat selesai. Maka bagian ini saya kembalikan kepada saudara. Kalau kita jadi teman sekerja Tuhan, jangan dikit-dikit nyuruh Tuhan yang kerja terus kita cuma berdoa saja. Awas kamu. Loh, betul tidak? Maka itu tadi saya katakan betapa salahnya gereja mengajar tentang doa. Yang harusnya jadi teman sekerja, bukan kita jadi bos, Tuhan jadi pesuruh kita. Tuhan tolong ini, Tuhan buat itu. Enggak. Pernah enggak dengar ada orang doa gini, Tuhan terima kasih Engkau menyertai kami. Perjalanan kami Tuhan lindungi, dan biar rumah kami dijaga juga. Ada enggak yang doa seperti itu? Nah itu kan salah. Maaf saudara. Yang penting begini, satu, sudah dikunci semua. Betul? Dua, jangan ada barang berharga di rumah, pakai plastik semua. Kok nggak aman? Kok nggak aman? Iya toh. Nah kalau rumah kita gitu nggak perlu disuruh jaga. Maka kalau saudara minta Tuhan jaga berarti uangmu, emasmu banyak di rumah itu. Nah itu saja sudah. Padahal Tuhan Yesus berkata, hai orang kaya, jual hartamu, bagi ke orang miskin. Loh, betul nggak? Itu firman Tuhan. Jadi banyak konsep yang salah dalam hidup kita, bukan menjadi orang yang dipercaya. Ayo mulai hari ini. Sudah 2000 tahun lebih Dia memerintah kita, pergilah kamu ke seluruh dunia. Teruskan, beritakan Injil itu, jadikan semua bangsa muridku. 2000 tahun loh perintah itu. Berapa persen jadinya? Maka itu saya katakan, berarti Injil dengan Corona siapa lebih menang? Lo jawab dong. COVID-19 dengan Injil siapa lebih menang? COVID-19. Cuma 3 bulan sudah menyebar ke dunia. Injil kenapa lambat? Karena kita belum jadi orang yang dia percaya. Luar biasa. Maka itu kalau kita menjadi orang kepercayaannya, maaf ya kembali, nggak mungkin kita cuma beri 10%. Betul tidak? Partner kok. Ayo saya tanya kepada saudara, kalau ada pejabat di Lahat mengajak saudara bisnis, mengajak saudara punya apa, bisnis batu bara, bisnis apa, cuma 10%? Ini pejabat loh, pengusaha hebat. Nah itu contohnya. Maka itu saudara, perpuluhan itu hanya untuk orang pelit. Catat itu baik-baik. Kalau hidup kita benar kepada Tuhan, maka yang kita beri 100%. Beri semuanya. Maka itu saya nggak pernah khotbah perpuluhan, karena saya mengkhotbahkan beri 100% hidupmu. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap, termasuk segenap uang kita enggak? Nah, maka itu enggak bisa kalau cuma 10%. Harus 100% untuk Tuhan, untuk pekerjaannya. Coba renungkan mulai hari ini sampai tahun 2020 hampir habis loh. Kaget ya, sudah mau Desember lagi, ya ampun. Minggu depan loh sudah Desember loh. Wih, cepat sekali. Pertanyaannya, sudah berapa persen yang Tuhan percayakan kepada kita? Proyeknya Papa kita masih banyak sekali. Saya beri contoh lagi. Berapa tahun Nuh buat kapal itu? Bukan 40 tahun. Siapa ingat? 120 tahun. Nah pertanyaannya, kalau Tuhan suruh malaikat berapa menit jadi? Ini loh.
Kenapa dia tetap butuh kita manusia? Ini yang luar biasa, saudara. Saya kagum betul kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, inilah orang-orang percaya, bukan orang Kristen. Tanya kepada diri kita, berapa banyak proyek surga yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Maka kalau kita bisa menemukan itu, malam ini jangan tidur dulu sebelum Tuhan bicara tentang proyek-proyek yang luar biasa. Sadar dia perlu kita? Sadar gak? Loh, saya tanya, sadar gak Tuhan perlu kita untuk banyak proyek di dunia? Maka itu ayo mulai hari ini kita merubah konsep hidup kita. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Saya harap kita tidak hanya hafal pujian ini, tapi ini doa pengakuan. Sederhana. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Tapi jujur, sering tidak kita memaksa Tuhan untuk menyenangkan hati kita. Betul atau salah kalimat ini? Ayo berubah, saudara. Karena proyeknya banyak yang belum selesai. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Selalu periksa, selalu cek, ku ikuti kehendak siapa. Ada 3 macam kehendak dalam hidup kita. Satu, jelas kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus doakan. Sampai 3 kali dengan kata-kata yang sama. Sampai keringatnya bercampur darah. Bukan kehendakku, Bapa, tapi kehendak-Mu jadilah. Nomor 2, kehendak diri kita sendiri. Tadi pagi jam 2 subuh saya mengajar lewat Zoom untuk gereja di Belanda. Tuhan memberikan tema, musuh terbesar kita, setan atau ego kita. Semua jawab ego kita, betul. Lalu ada seorang yang komen, wih, baru tahu saya, ternyata ego, aku, ya, itu lebih setan daripada setan. Nah, itu saya belum pernah dengar kalimat itu. Baru tadi pagi. Betul enggak kalimat ini? Ego kita itu ternyata lebih setan daripada setan itu sendiri. Dan itu betul. Maka itu kita selalu cek kehendak siapa yang kita ikuti. Ulang lagi doa ini. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.